Apa itu BB-nya itu? Rekan-rekan media, pada sore ini ya kami dari Polres Metro Jakarta Pusat khususnya Satreskrim dalam hal ini unit Ranmor didampingi oleh Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat akan merilis ya kasus yang marak terjadi ya. Ini marak terjadi hampir di beberapa daerah, ini sering terjadi. Istilahnya kalau di mereka pemain burung ya. Artinya modus mereka memepet ataupun mendekati pengguna sepeda motor ya. Pengguna sepeda motor yang mereka incar adalah yang masih remaja ya, secara emosi mereka masih labil. Kemudian para pengguna sepeda motor yang platnya adalah plat di luar dari Jakarta, sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi. Modusnya mereka adalah memepet kendaraan korban. Mereka biasanya 2 kendaraan. Kemudian salah satu daripada pelaku ini menyatakan, kamu berhenti, kamu yang menganiaya atau memukul keluarga saya, ya, karena merasa tidak melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya korbannya berhenti. Ayo, kalau kamu menuduh saya, kita buktikan. Oke, kalau gitu kata si pelaku, kamu ikut saya, ya. Akhirnya si korban turun, sepeda motornya ditinggalkan bersama dengan kawan daripada pelaku. Akhirnya pelaku dengan korban diajak ke suatu tempat. Sampai di suatu tempat, akhirnya korban ditinggalkan. Kamu tunggu di sini, ya. Kalau kamu masuk ke dalam, kamu akan dipukul, diserang oleh keluarga saya. Akhirnya korbannya ditinggalkan di suatu tempat. Si pelaku ini kabur, sedangkan motor yang ditinggalkan oleh pelaku dan korban di TKP yang pertama sudah hilang. Itu sangat marak terjadi. Jadi kami, ya, dalam hal ini Polres Jakarta Pusat 2 bulan ini mengungkap 2 kasus dengan modus yang sama seperti yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kejadian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 ya, sekitar pukul 22. TKP-nya di depan halte Syahid Jalan Sudirman, di mana pada saat itu pelaku inisial PS memberhentikan korban inisial C, ya, menyatakan bahwasannya si korban C ini memukul saudara daripada PS. Pada saat itu PS dengan kawannya R dan D juga ikut di situ. Akhirnya PS sama korban JD diajak ke salah satu taman di Menteng. Sedangkan teman daripada pelaku PS dan ini RD tinggal di lokasi di depan Hotel Syahid Sudirman. Pada saat setelah sampai di salah satu taman di Menteng, ya, pelaku menyatakan, kamu tinggal di sini, ya, saya akan masuk ke dalam, akan menemui adik saya. Kalau kamu ikut ke dalam, nanti kamu akan diserang. Namun pada akhirnya si korban tinggal, akhirnya si pelaku PS ini kabur. Dan motor yang ditinggalkan di depan Hotel Syahid Jalan Sudirman dan tas daripada si korban akhirnya dibawa kabur. Dan itu berhasil kita ungkap, ya, pada tanggal
26 November ya, berhasil kita ungkapkan sebanyak 3 pelaku ya. 3 pelaku berhasil kita amankan. Kemudian kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. TKP-nya di Jalan Percetakan Negara, Kecamatan Johar Baru, di mana dalam hal ini pelaku HP ya bersama kawannya F dan U menyetop korban atas nama AF yang mengatakan bahwasanya korban AF ini menusuk-nusuk adiknya menggunakan kunci motornya ya. Akhirnya si korban diajak oleh pelaku ke salah satu gang di Salemba. Akhirnya si korban mengikuti pelaku HP, kemudian sampai di TKP di salah satu gang di Salemba. Sama modusnya, kamu tinggal di sini, ya saya ke dalam. Kalau kamu ikut ke dalam, nanti kamu akan diserang oleh keluarga saya. Karena merasa tidak bersalah dan tidak pernah melakukan itu, akhirnya korban tinggal di tempat. Kembali ya, pelaku masuk ke dalam dan melalui salah satu gang kabur. Akhirnya mereka ketemu motor daripada si korban yang ditinggal tadi di Jalan Percetakan Negara juga diambil. Itulah modus-modus yang mereka lakukan saat ini. Dan kejadian pertama dan kejadian kedua, salah satu orang pelakunya adalah sama, ya. Di mana pelaku HP ini pada kejadian yang pertama dia yang menampung sepeda motornya yang benada, sedangkan pada kejadian yang kedua dia sebagai pelaku utama. Sehingga atas kejadian tersebut dapat kita amankan berapa orang pelaku. Yang pertama ya, kejadian yang pada tanggal 26 berhasil kita amankan 4 pelaku dengan 2 orang DPO. Kemudian kejadian yang kedua tanggal 25 Januari sebanyak 5 pelaku, 2 sudah berhasil kita tangkap, 3 masih DPO ya. Ini sangat banyak terjadi, bahkan kelompok ini sudah melakukan sekitar 15 kali ya, 15 kali perbuatan yang sama. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat, kalau pernah mengalami kejadian seperti ini, tolong segerakan laporkan kepada kami, karena sangat merugikan. Orang dituduh melakukan perbuatan tetapi dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Terhadap perbuatan mereka ini, para pelaku, kami kenakan pasal 372 dan 374 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun. Ya, baik, ini barang bukti kita angkat. Bahkan ada salah satu helm ojek online. Kanan Pak. Oke. Kunci borgol, no? Kunci borgol. Sorry ya. Aduh. Jadi Jack lo naik di sini Jack. Nangkring. Ayo kamu naik di motor ini Mel. Yang jadi sini lo. Mundur. Mundurin. Ayo. Tas saya. Naik. Ya mundur dikit. Mundurin. Lu kan bawa kemarin. Ini kan Pak Panik. Dia itu terus bilang ke orang yang naik motornya lo itu saudara gua gitu. Orangnya kan nggak percaya gitu. Jadi awalnya pelaku utama ini alias HP mengendarai sepeda motor ya.
Nah, bersama satu orang rekannya yang masih DPO. Kemudian ini selaku korban menggunakan kendaraan berplat luar DKI, yaitu plat dari Jawa Tengah. Seperti tadi kita sampaikan bahwa sasarannya adalah orang luar, di mana maksud dan tujuan takut-takut. Nah, akhirnya pelaku utama datang menghampiri, kemudian menyampaikan kepada sasaran ataupun korban, Mas, Dek, atau Abang, kamu tadi yang rombongan ya? Soalnya kalau kamu yang rombongan, coba tolong berhenti sebentar. Soalnya di situ ada saudara saya yang rombongan, motornya sama seperti ini. Kemudian ketika korban merasa tidak melakukan hal tersebut, disuruh berhenti, mau berhenti. Karena merasa tidak bersalah, akhirnya berhenti. Kemudian disampaikan oleh pelaku, kalau memang tidak, ayo kita buktikan, coba ikut saya. Ketika dia sudah berhenti di TKP pertama, di situ sudah ada teman pelaku yang menunggu kendaraan tersebut. Sebanyak 2 orang, inisial F dan inisial U. Kemudian korban dibonceng oleh pelaku, diajak ke salah satu tempat di Jakarta Pusat. Ketika sudah sampai di salah satu tempat itu, disampaikan kepada korban, kamu tunggu di sini, kamu jangan ikut ke dalam, karena kalau kamu ikut ke dalam, nanti kamu pasti akan dikeroyok oleh keluarga adik-adik saya. Nah, karena sendiri di situ, kemudian kunci dan STNK pemilik motor ataupun korban diminta. Ketika sudah menunggu di depan gang, pelaku dengan membawa STNK dan kunci korban masuk ke dalam gang. Kemudian setelah masuk ke dalam gang, pergi melalui jalan lain, sedangkan korban ditinggal di situ. Nah, dengan perasaan yang sudah resah karena lama menunggu, kenapa motor saya tidak, kenapa si yang bonceng saya tadi tidak balik, akhirnya dia kembali ke TKP pertama di mana motornya diparkirkan. Ketika sudah sampai di tempat pertama, TKP pertama, korban kaget bahwa orang yang tadi menunggui sepeda motornya dan berikut sepeda motornya sudah hilang. Akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Pusat. Berapa korban yang melapor? Sementara masih 1 orang. Oh, berarti kuncinya nggak pakai letter T gitu ya, Pak? Nggak pakai. Kunci dengan STNK langsung diserahkan oleh korban. Karena diiming-imingi, saya akan lihatkan kunci dan STNK ini, apakah ini motornya. Oh, iya. Bang, cara mepetnya gimana bang? Cara mepetnya gimana sih Mepetnya coba, Bang. Cara mepetnya seperti biasa, dia mepet. Kenapa cara berhentinya pun hanya diiming-imingi, coba kamu tolong menepi sebentar, karena adik saya di belakang ada yang menganiaya dengan motor seperti ini, ciri-cirinya. Lalu langsung diminta STNK dan Enggak, di situ berhenti, kemudian temannya ditelepon, ini saya berhentiin orang, tolong kesini sebentar, nanti temannya datang sampai situ, nungguin motornya, korban diajak oleh dia dibonceng ke satu tempat. Korban ditinggalkan di satu tempat, balik lagi dia ke TKP pertama, motornya dibawa kabur oleh temannya. penyerahan kunci dan STNK itu kapan? Ya, diserahkan ketika dia sudah sampai di TKP. Ditinggalkan korban di satu tempat, dia kembali ke TKP, menyerahkan kunci, motor dibawa kabur. Dah? Cukup ya? Bang, kalau cara mappingnya gimana sih bang? Cara mapping orangnya Kayak tadi. sama kayak tadi, milih-milih orangnya dan platnya dari luar gitu. Warga mana bang? Jakarta Pusat. Siap. Udah ya, udah. Bang Udah Butuh, mungkin himbauan nih buat masyarakat nih cara ngebedain. Menghindari Ah. kejahatan seperti ini. Tips dan saran dari kami, dari pihak kepolisian, khususnya wilayah Polres Metro Jakarta Pusat, ketika didekati ataupun diminta untuk berhenti oleh orang yang tidak dikenal dengan modus seperti tadi yang kami sampaikan, menganiaya ataupun melecehkan pihak keluarganya, kalau memang tidak merasa ataupun tidak benar melakukan, jangan berhenti. Ataupun kalau memang berhenti, berhentilah di tempat yang aman.
jangan menyerahkan apapun dengan orang yang tidak dikenal. Terima kasih. Oke, makasih beli putu.